Dongan BK, ngomongin tentang hantu lah kita kali ini ya. Dari kemarin-kemarin isinya sudut Batak Keren ini kalau nggak ngomongin konser, ngomongin pemilu, ngomongin teknologi, coba kita bahas dulu sesuatu yang lebih dekat gitu ke kita, ke orang Batak secara umum. Apa yang paling dekat sama kita? Kalau nggak Hamoraon Hagabeo Nasangapon, begu lah. Ayolah kita bahas lalu sekarang tentang begu. Kalau kusuruh kau menuliskan satu begu yang kau paling familiar, bukan familiar, begu yang paling sering kau dengar namanya, kira-kira begu apa? Kalau aku pasti begu Ganjang. Karena kalau kau lahir dan besar di Sumatera, begu Ganjang ini bisa dibilang udah bukan itu lagi, udah bukan sesuatu yang baru lagi untuk orang-orang di Sumatera sana. Ya, ini ada cerita buruk atau cerita tidak mengenakan juga sebenarnya di balik familiarnya begu Ganjang ini gitu kan. Nantilah coba kita bahas. Tapi begu Ganjang itu saking familiarnya itu udah kayak bahan bercandaan. Apalagi kalau anak-anak yang 90s baby yang jadi bayi, bukan yang jadi bayi, emang sebelumnya dia apa? Pokoknya yang waktu tahun 90-an dia itu masih bayi, balita gitu-gitu kan. Begu Ganjang itu udah jadi bercandaan kayak awas, jangan keluar rumah kau di atas jam 6. Atau anak-anak kecil, bocah-bocah gitu kan, habis mandi, dibedahi, tempel-tempel, mukanya putih-putih gitu, kabur. Sebelum jam 6 pulang ya, ada di Beu Ganjang. Kayak gitu. Awas, sunang isi ho. Sutung nyeltuk Beu Ganjang kok, yang kayak gitu-gitu. Itu udah biasa lah, bahkan udah jadi bahan bercandaan. Nah sebenarnya Beu Ganjang ini apa sih? Kita bahas dulu dari mitologinya, dari mitosnya, dari cerita rakyatnya. Baru nanti aku ceritakanlah dari sisi logikanya, gitu kan. Balik lagi, sudut Batak Keren kita nggak cuma mengomentari dari masalah hal-hal yang tidak masuk akal aja, dari mitos-mitos aja. Harus ada sesuatu yang bisa kau bawa setelah kau nonton video ini, kan? Sebelum kumulai, like, subscribe dulu video ini. Kau kasih tahu ke kawan-kawan, di Batak Keren itu ada program namanya Sudut Batak Keren, tempat kita membahas hal-hal yang kayak gini lah. Hal-hal yang menurut sebagian orang mungkin ngapain sih kau bahas, tapi menurut kita penting. Karena ada ilmu juga yang akan kita bagikan di situ. Karena kita melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda sama orang-orang lain. Balik ke topik, masalah Beu Ganjang. Indonesia kan secara umum ini kita banyak lah cerita-cerita rakyat, bukan cuma Beu Ganjang. Kalau di Jawa cerita tentang uh, kuntilanak, pocong. Aku justru pertama kali aku dengar tentang kuntilanak, pocong, umang, bukan umang, umang itu legenda dari Sumatera. Kuyang segala macam itu baru di Jawa ini. Kalau di Sumatera dulu Beu Ganjang, Begu Latuk, Begu beneran ya. Terus ada umang, ada begu-begu yang lain. Dan biasanya cerita-cerita hantu-hantu itu berbeda ketika kau ngomong dengan satu orang, orang yang lain, orang berikutnya, itu ada versi yang berbeda-beda. Tergantung dia itu besar di mana, dia dapat cerita itu dari siapa, dia tinggal di daerah mana gitu. Kayak aku lah misalnya, Beu Ganjang, mitos yang aku tahu zaman dulu, ukurannya itu sebenarnya tidak besar-besar kali. Paling hanya sedikit di atas manusia normal gitu kan. Tapi memang di atas kau tingginya. Ketika kau ngelihat dia, otomatis kan refleks orang adalah ngelihat muka duluan kan. Pas kau ngelihat kayak gini, dia kan nambah panjang, sampai panjang kali dicekek batang leher. Kalau udah kayak gini kan cekek batang leher selesai. Kok jadi Final Destination kayak gini? Enggak, intinya kayak gitulah. Ada mitologi yang bilang seperti itu, Beu Ganjang itu akan bertambah panjang seiring kau lihat ke atas. Ada juga yang memang pas kau lihat pun udah tinggi kali. Udah setinggi pohon beringin lah pokoknya kan. Itu aja ada dua cerita yang berbeda. Belum kalau kita kulik lagi dari cerita yang lain. Beu Ganjang ini pasti banyak versi-versinya. Di luar negeri, ada nggak Beu Ganjang? Mungkin ada. Karena kalau kau buka di internet, di luar negeri itu ada namanya Slenderman. Ya kan? Ada Slenderman. Slenderman itu tinggi, kurus, ramping, kutilang lah. Kurus, tinggi, langsing. Terus pakai jas. Ngapain juga hantu pakai jas? Ya mungkin Kristen dia, karena orang Kristen dikubur pakai jas. Kalau Islam enggak, pocong-pocongan. Terus tapi mukanya nggak ada, putih. Tangannya panjang sampai ke betis. Nah itu Slenderman. Ya bisa aja sebenarnya Slenderman ini dibawa sama orang-orang dari luar negeri ke Indonesia, diputar-putar faktanya sampai akhirnya muncullah istilah Beu Ganjang itu tadi. Karena sama-sama panjang mereka itu. Slenderman dan Beu Ganjang itu sama-sama panjang. Sama-sama tinggi panjang. Itu kan? Jadi siap-siap kau, jangan tinggi-tinggi kali. Jangan linggis kau makani, nanti dibilang orang kau Beu Ganjang. Makanlah sesuai dengan porsimu. Nah itu, tentang mitos. Di Jawa juga banyak mitos-mitos seperti itu. Munculnya dari mana sih sebenarnya?
Kalau cerita rakyat kayak gitu, kita nggak ngomongin tentang cerita rakyat yang ngasih pesan positif atau apa segala macam ya. Kita ngomongin khusus tentang begu-beguan, hantu-hantuan. Itu biasanya dipakai orang tua zaman dulu untuk nakut-nakutin anak. Nakut-nakutin anak dan untuk menjelaskan kejadian yang nggak nggak tahu alasannya kenapa gitu. Kan namanya zaman dulu itu teknologi belum ada. Internet apa segala macam belum ada. Teknologi kedokteran juga belum ada. Psikologi juga mungkin belum sampai ke kampung-kampung kita zaman dulu. Bisa aja orang tiba-tiba lupa ingatan, dibilang diambil apalah isi kepalanya gitu, ketemu sama umang misalnya, karena di Batak Karo itu ada legenda tentang umang. Umang itu hantu ladang, yang kalau misalnya ada orang yang masih di ladang itu sampai jam sekian malam nggak pulang-pulang, nanti memorinya atau isi kepalanya akan diambil sama umang, akhirnya mutar-mutar aja di ladang itu pulang-pulang. Ya bisa aja itu sebenarnya kalau dijelaskan tentang dengan psikologi zaman sekarang atau dengan ilmu kedokteran zaman sekarang, ada penjelasan logisnya. Tapi zaman dulu karena orang nggak tahu kenapa, akhirnya udah dibilang lah diambil umang gitu kan. Begitu juga dengan Beu Ganjang, tiba-tiba lagi di ladang atau di mana ketepak meninggal, dibilang orang gara-gara begu. Nah itu munculnya hal-hal mitos khususnya yang berbau-bau hantu kayak gitu. Itu awalnya dimulai karena orang tua mau menakut-nakuti anaknya supaya nggak berkeliaran, supaya nggak berkelakuan buruk di luar, atau karena mereka tidak bisa menjelaskan satu fenomena. Akhirnya muncullah istilah begu-beguan itu tadi. Itu kan dengan BK. Kau nggak percaya sama hantu kok bang? Bukan nggak percaya. Beda. Aku percaya sama roh. Kalau kau bilang manusia meninggal ada rohnya, manusia hidup ada rohnya, bisa keluar roh dari badannya, aku percaya sama itu. Tapi kalau hantu segala macam yang bikin tiba-tiba mati, tiba-tiba biru tangannya, digotil begu, dicubit setan, tiba-tiba biru, itu ada penjelasan-penjelasan ilmiahnya, ada penjelasan kedokterannya yang memang udah betul-betul dipatahkan. Cuman kan kita sebagai manusia kadang dikasih fakta nggak percaya. Lebih baik rasanya menikmati mitos dan hal-hal yang tidak jelas keberadaannya dibandingkan dengan menerima fakta dan jadi tambah pintar gitu ya. Aku nggak tahu lah, isi kepala orang Indonesia ini mungkin harus dikalibrasi sedikit lagi, nggak tahu pakai apa cara mengkalibrasinya. Itulah mengenai masalah mitos-mitos itu tadi. Terus ada nggak sih pengaruh baik? Kan tadi kita ngomongin masalah pengaruh buruk. Orang nggak tahu menjelaskan kenapa, orang mau menakut-nakuti anaknya, muncullah hantu-hantuan. Ada nggak sih pengaruh baiknya? Kita kan sebagai orang Indonesia, apa-apa masih ada untungnya, ya kan? Kecelakaan kalau nanti udah patah semua tulang di badan kau, semua jenis tulang dari yang pendek sampai yang panjang udah berpatahan, tapi masih ada nafasmu, pasti bilang, ya syukur belum meninggal. Mati pun nanti kau, syukur meninggalnya nggak sakit. Banyak segala meninggal kalau nanti setelah sakit bertahun-tahun, ya syukur akhirnya udah bisa hilang sakitnya, anak istrinya juga nggak capek lagi ngurusin. Pokoknya semua ada untungnya. Nah, masalah hantu-hantunya juga ada untungnya. Apa? Satu, kayak Beu Ganjang itu tadi kan, Begu Ganjang ini dipercaya untuk menjaga ladang, menjaga kebun, menjaga harta, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya orang-orang zaman dulu, mereka tidak mau macam-macam. Gara-gara ada mitos tentang Beu Ganjang ini. Sama kalau kayak kau pendaki gunung misalnya. Ada mitos-mitos di gunung itu, ada penunggunya, ada harimau, jalan, apa segala macam. Kalau misalnya kau berkelakuan buruk, kalau kau tidak permisi atau kau kencing sembarangan atau buang sampah sembarangan, tiba-tiba akan didatangi. Pengaruh baiknya adalah, akhirnya kau jaga sikap. Nah, orang-orang di kampung pun seperti itu. Kita kan orang timur yang kental kali adat ketimurannya kan, kental kali urusan norma-normanya. Bahkan mohon maaf, kadang norma itu mengatasi segala hal termasuk agama dan logika akal sehat. Tapi nggak apa-apa. Di satu sisi ada baiknya. Nah itu tadi, kau jaga sikap. Pendaki gunung, seumur hidup mungkin segala omong kotor bisa keluar dari mulutnya. Tapi ketika dia mendaki gunung itu tidak ada. Dia adalah orang yang paling manis, orang yang paling bagus mulutnya, tutur katanya, orang yang paling berbaik hati, dikit-dikit assalamualaikum, permisi segala macam. Turun dari gunung balik lagi. Tapi ketika di gunung dia jadi berkelakuan baik. Ya kayak gitu juga. Orang di kampung nggak berani macam-macam, nggak berani megang-megang harta orang, nggak berani menjarah kebun orang karena mereka takut di situ ada Beu Ganjang. Anak-anak tepat waktu untuk pulang ke rumah. Sekarang kan nggak ada handphone. Cok, di mana kau? Udah jam segini pulang kau cariin mama. Nggak bisa zaman dulu. Nggak mungkin kau pakai kentongan zaman dulu kan? Atau sandi asap. Pup. Mana lah kau tahu mana asap bapak kau, mana asap orang lain kalau pakai sandi asap.
Akhirnya kayak gitu. Anak-anak zaman dulu nggak boleh pulang ke rumah di atas jam 6. Kenapa? Karena takut ada begu. Akhirnya anak-anak kecil itu tadi, udah jam 6, udah hilang matahari, balik ke rumah semua. Itu adalah hal positif yang datang dari mitos-mitos ini, gitu kan? Terus bukan masalah. Hal positif apa lagi? Hal positif yang lain, orang-orang jadi lebih menghargai satu-satu tempat. Kayak misalnya kayak kuburan lah. Sekarang kan kuburan udah dibikin cantik-cantik. Kayak San Diego udah cantik-cantik, kuburan Islam apa namanya? Aku lupa, Al-Azhar atau apa, kuburan Islam udah dibikin cantik-cantik. Terus di Museum Prasasti juga udah dibikin cantik-cantik. Itu kan sebenarnya kuburan Belanda. Tapi sekarang jadi tempat foto-foto orang. Jadi tempat fotografi, foto model, segala macam. Jadi tempat foto kayak gitu. San Diego itu kuburan. Tapi karena tempat itu cantik kali, akhirnya jadi tempat wisata. Ada jualan pizza di San Diego untuk orang-orang yang melayat di sana. Ya, nanti juga kuburan Islam yang nggak tahu ini sekarang udah selesai, udah dibuka untuk umum atau masih setengahnya, juga akan dibikin secantik itu, tuh kan? Zaman dulu kuburan itu kan sakral, sangat sakral. Tapi tetap aja ada manusia-manusia yang mungkin, itu dikubur bareng sama hartanya dia, ya wajar lah ya. Kalau Islam ya mungkin dikuburnya tidak sama apapun. Tapi kalau orang Kristen itu dikubur sama harta bendanya loh, kadang. Ada yang dikubur bareng sama tongkatnya, ada yang dikubur bareng sama pisaunya, ada yang dikubur bareng sama gelang-gelangnya, segala macam. Dan itu kan jadi sasaran empuk untuk orang-orang jahat yang kerjanya bongkar-bongkar kuburan. Bukan Tomb Raider ya. Tomb Raider juga kan terjemahan aslinya penjara kuburan, tapi ya bukannya kayak gitu. Tomb Raider itu tujuannya untuk edukasi, kalau penjara kuburan yang lain-lain itu untuk yang ngambil hartanya aja, emang kurang ajar aja sih, kepalanya nggak beres. Untuk menghilangkan hal-hal seperti itu, akhirnya mitos-mitos seperti ini muncul. Bilang, di kuburan itu jangan macam-macam. Di kuburan. Atau nggak boleh kau pijak-pijak ini segala macam. Itu kan untuk menghargai tempat itu. Untuk menjaga supaya tempat itu tetap sakral. Sama seperti Beu Ganjang itu tadi. Beu Ganjang, selain untuk menjaga kebun, zaman dulu mitos Beu Ganjang itu juga dipakai untuk menjaga hartanya orang. Menjaga hartanya orang yang ditaruh di tempat situ. Dibiarkan pun di situ tidak akan disentuh orang karena orang takut Beu Ganjang ada di situ dan ya dimatikannya orang yang berbuat jahat itu. Cuman Bang, kalau kau bilang Beu Ganjang itu tugasnya sebagai penjaga, kenapa Beu Ganjang itu dibilang seolah-olah dia itu jahat? Sekarang gini, aku John Wick. John Wick kok Beu Ganjang? Dengar dulu. Jangan setengah-setengah kau dengarkan aku ngomong. Itulah nanti yang mau nggak jadi nanti kita kawan itu. Kau tahu John Wick? John Wick itu kan assassin, ya kan? Dia itu dibayar untuk melakukan apapun yang diminta sama bosnya lah. Intinya gitu. Tapi kenapa pada akhirnya dia matikan juga bosnya? Karena prinsipnya tidak sesuai, tidak sejalan sama bosnya. Bosnya memperlakukan dia sesuka-suka hatinya dia. Atau John Wick merasa, bosku ini kayak gini-gini nggak sesuai sama prinsipku. Beu Ganjang kayak gitu ternyata mitosnya. Dia memang tadinya itu baik. Bukan baik ya, dia memang tadinya itu penjaga. Tapi ketika majikannya itu tidak memperlakukan dia sesuai dengan apa yang dia mau, majikan itu tidak ngasih sesajen sesuai dengan apa yang dia minta di awal, akhirnya dia membangkang. Bego aja bisa membangkang, kan? Apalagi manusia. Jadi segala pembangkangan itulah membuat ada oknum-oknum. Ulang sama kau lagi ya. Kalau 1 dari 1000 itu oknum. Tapi kalau 100 dari 1000 itu namanya komunitas. Jadi adalah komunitas Beu Ganjang yang membelot, membangkang dari bosnya. Akhirnya mereka-mereka ini yang bikin citranya Beu Ganjang itu jelek. Nah itu, akhirnya segala jenis penyakit-penyakit yang tidak bisa dijelaskan, kematian-kematian yang tiba-tiba, ada orang yang hilang tiba-tiba, itu disalahkanlah kepada Beu Ganjang itu. Bahkan, yang tadi ku bilang, hal buruk, yang paling-paling buruk tentang Beu Ganjang ini adalah, kalau ada orang yang dianggap kayanya tiba-tiba, atau dianggap tidak pernah bersosialisasi sama orang lain, dianggap terlalu, ya nggak cocok lah sama warga sekitar situ, pasti akan dibilang dia berbeu ganjang. Ujung-ujungnya apa? Rumahnya dibakar, merekanya dihakimi massa, merekanya diusir, dan lain-lain segala macam. Itu momok, dan itu terjadi bukan hanya
bukan hanya di Sumatera. Masalah perbeguan-beguan kayak gini bukan hanya terjadi di Sumatera, di Jawa, di daerah lain, di Kalimantan, di suku Dayak dan suku-suku lain yang tahu tentang mitos-mitos seperti ini. Banyak orang-orang yang sebenarnya mereka nggak tahu apa-apa tentang mitos hantu-hantuan itu, tapi akhirnya jadi korban. Korban main hakim sendiri dari orang-orang sekitarnya dia. Itulah kan, nah itu ya tugasnya kepolisian lah yang harus membereskan itu, dan masyarakat-masyarakat adat yang mudah-mudahan udah lebih terbuka isi kepalanya. Jangan dikit-dikit, oh perbegu-begu, perdatu-datu deh, bakar sama bakar. Jangan lah kayak gitu. Kau juga sebagai dongan BK yang sudah lebih berpendidikan daripada orang-orang tua kita dan opung-opung kita, kau juga harus bisa mengarahkan lah. Jangan semuanya itu di main hakim sendiri, janganlah. Kalaupun ada bukti yang menunjukkan ke sana, ya biar aja polisi yang ngurus. Janganlah kita. Itu bukan hak kita untuk menghakimi orang seperti itu, oke? Oke. Balik ke masalah Beu Ganjang itu tadi. Saking familiarnya, saking terkenalnya Beu Ganjang ini. Ini kayaknya dalam waktu dekat akan ada film yang mengangkat cerita tentang Beu Ganjang. Nggak tahu apakah film ini nanti akan dibikin generik, jadi melihat Beu Ganjang itu dari sudut pandang dia sebagai begu, atau melihat Beu Ganjang itu dari sudut pandang begunya orang Batak, gitu kan? Karena namanya pun Beu Ganjang. Ya mungkin nanti yang kedua dibikin spesifik untuk mengomentari bagaimana mitos itu muncul di suku Batak, gimana mitos itu besar, gimana mitos itu akhirnya jadi merugikan orang, dan lain-lain segala macam. Nah, mungkin nanti dia akan mengangkat apa sih sebenarnya logika di balik itu. Mungkin, kita nggak tahu karena filmnya belum jadi. Jadi daripada berkomentar panjang lebar, kita tunggu aja, ya kan? Sekalian kita support juga perfilman Indonesia. Nah, terus, tadi kan udah aku bilang sama kau, selain untuk mengomentari mitos Beu Ganjang, aku juga mau berkomentar, mau berbicara sedikit tentang penjelasan logikanya di balik Beu Ganjang ini sebenarnya gimana. Orang mati tiba-tiba, itu kan pasti karena ada sebabnya, di badannya ada sesuatu. Aku tadi bilang, cerita-cerita sama kawan, lagi nonton serial House. Serial House itu serial kedokteran yang ternyata 90% lebih istilah-istilah kedokteran, penyakit-penyakit yang ada di situ, pengobatan-pengobatan yang ada di serial itu, diambil dari fakta kedokteran. Bahkan, sekolah-sekolah kedokteran di Amerika sana, banyak yang pakai episode-episode tertentu dari House itu untuk jadi bahan teorinya mereka gitu ya. Mungkin dramanya nggak betul lah, nggak mungkin ada dokter kayak si House itu kan. Tapi kejadian-kejadian kedokteran, penyakit-penyakitnya, pengobatan-pengobatan itu dijadikan bahan teori mahasiswa kedokteran. Bayangkan, segitu detailnya lah film itu. Nah, di situ ada dijelaskan. Kematian tiba-tiba itu banyak masalahnya. Gara-gara, kalau kita kan biasanya paling serangan jantung, itu yang kita tahu kan. Ternyata ada penyakit-penyakit yang lain, kayak misalnya di badan kau udah ada virus, tapi virusnya itu tadinya diam-diam aja, nggak ada kejadian apa-apa, ada triggernya, gitu kan. Gara-gara trigger apa? Cahaya lah, epilepsi lah, apa segala macam, tiba-tiba tumbang, plak. Nah, di kampung kan kedokteran atau fasilitas kesehatan terbatas. Ya kalau di serial itu ada orang kolaps, 2 menit atau 3 menit perjalanan dari rumah dia ke rumah sakit, otak dia belum sempat mati karena oksigen masih nyampe ke otaknya dia, akhirnya masih bisa diselamatkan. Kalau di kampung, gue di kampung, Jakarta, tepar aku misalnya kayak gini, aku sekarang ada di tempatin di Cibubur, tepar aku di sini, ke rumah sakit terdekat aja setengah jam. Kalau ternyata ada masalah ke suplai oksigen ke otak, udah mati duluan, gitu kan? Kalau di film itu namanya juga film serial, didramatisasi. Nah begitu juga di kampung kan, ada tepar, dikusut aja mungkin pakai Avidson. Generasi tahun berapa kok masih kenal Avidson? Gak usah pakai Avidson, dibiarkan. Ya udahlah meninggal, bilanglah masuk angin, dibilanglah serangan jantung apa segala macam. Itu penjelasan logikanya. Tapi kan Bang, ada orang yang bisa melihat. Ada orang yang betul-betul bisa melihat penampakannya itu, bahkan merasakan penampakannya. Di dunia kedokteran, ada yang namanya itu delusi. Bukan halusinasi ya. Kalau halusinasi itu kan kau melihat sesuatu yang pernah kau lihat sebelumnya, kejadian lagi. Kalau misalnya itu kejadian lagi itu kayak deja vu. Atau kau melihat orang yang kau kenal, atau orang yang udah sering kau ketemuin, gitu. Tiba-tiba di satu tempat, padahal sebenarnya nggak ada di situ. Itu mungkin halusinasi. Delusi itu sesuatu yang kau sendiri nggak tahu itu ada. Misalnya kayak ngelihat alien, atau kau ngelihat Beu Ganjang dan lain-lain, orang-orang di kampung juga kayak gitu. Ya mungkin itu adalah bagian dari delusi. Wajar aja. Orang pulang dari ladang itu biasanya jam 6, jam 7.
udah capek, kurang makan, kurang istirahat, dan lain-lain. Di badannya mungkin udah ada penyakit, gara-gara ngerokok kelobot yang jagung dilinting-linting itu kan semua udah masuk ke badan ini. Segala jenis toksin, racun, dan lain-lain, stres udah masuk ke badan. Tiba-tiba ngelihat sesuatu, plek, ngomong ke orang lain, begini, dipercaya. Ngomong ke orang lain, ada tadi kulihat begini, lihat ini, tiba-tiba tanganku udah biru-biru kayak gini, percaya. Padahal kalau tangan biru-biru mungkin ada bleeding, pendarahan di dalam ya kan, atau di bagian sininya biasanya pendarahan, ternyata ginjalnya udah berantakan di dalam. Nah itu, karena yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, orang akan dengan sangat cepat pindah ke yang namanya mitos. Gitu kan? Banyak mitos-mitos yang lain. Aku lagi menahan diri aja sebenarnya untuk mengomentari mitos-mitos yang agak-agak konyol lah menurutku, kayak mana yang ini bisa begini, yang ini bisa begitu. Enggak lah. Nanti kalau ku bahas akan banyak kontroversi dari sisi adat, dari sisi norma, dari sisi agama, banyak kontroversi. Padahal sebenarnya mitos-mitos itu pasti punya penjelasan ilmiah sebenarnya di balik itu. Dan kalaupun tidak bisa dijelaskan sekarang, pasti nanti ke depannya akan ada. Makanya ada namanya istilah teori-teori kan. Teori gravitasi. Teori gravitasi ditemukan Einstein tahun berapa? Baru beberapa tahun terakhir ini bisa dibuktikan. Ya kan? Kok gravitasi? Gravitasi itu bukan Einstein, itu Newton. Teori relativitas itu Einstein. Baru sekarang bisa dibuktikan sama orang. Ya kayak gitu juga mungkin teori-teori mitologi yang lain ini. Nanti akan ditemukan cara untuk menjelaskan itu dan memang terbukti bahwa itulah penjelasan sebenarnya. Kan? Nah, untuk sekarang karena belum ada pembuktian dan supaya kita tidak bertentangan sama norma-norma dan agama dan mitos-mitos kepercayaan masyarakat kayak gitu, ya nggak apa-apa, terima aja dulu. Terima, kau cerna, kalau menurut kau masuk akal, kalau menurut kau ada baiknya, ya silahkan dilakukan. Misalnya di gunung tidak boleh ngomong kotor apa segala macam. Ya itu kan dari dirimu sendiri aja pun udah merasa itu seharusnya seperti itu. Dimanapun, jangan kan di gunung, di tempat-tempat lain pun kok nggak boleh sebenarnya ngomong-ngomong kasar. Kau harus menjaga sikap gitu kan, apalagi di gunung, tempat yang kau belum kenal sama sekali. Nah, kayak gitu. Jadi apa yang harus dilakukan dengan BK? Kau sebagai orang-orang Batak, ku bilang yang keren, yang visioner, yang punya intelektual lebih bagus daripada orang-orang tua kita zaman dulu mungkin. Nah itu, kalau kau nggak bisa meyakinkan mereka untuk tidak percaya sama mitos, ya dari kaunya. Mungkin bisa memfilter itu untuk kebutuhan kau dan anak-anakmu nanti. Supaya kau bisa menjelaskan ke anak-anakmu, udah dapat intisarinya, tapi tidak dengan cara menakut-nakuti mereka. Oke? Jadi, mungkin segitu dulu lah yang bisa aku bahas tentang Beu Ganjang ini. Nanti kalau ada filmnya sama-sama kita nonton, kita lihat gimana dia mendramatisasi atau merepresentasikan itu si Beu Ganjang yang tadi fenomenal itu tadi, apakah bagus apa enggak, ya nanti kita lihat sama-sama lah. Nggak bisa juga aku bilang sekarang gimana kan? Nggak mungkin keluaran kau nonton itu, uang-uang kau kok. Udah, jadi tadi kulihat statistiknya, penonton-penontonnya BK ini banyak, tapi yang subscribe kok tipis-tipis. Ya janganlah. Ayo, like, subscribe ke channel Batak Keren. Nanti kita sama-sama bertumbuh di sana. Dengan kau mendukung channel ini, kami bisa bikin video yang lebih berbobot lagi, yang lebih baik lagi, dengan menyampaikannya lebih bagus lagi nanti. Kalau bisa kita undang orang-orang yang lebih mengerti Beu Ganjang daripada aku. Orang yang lebih panjang daripada aku, nanti kita undang ke sini untuk ngebahas ini. Oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.